Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Di video kita kali ini, kita akan belajar mengenai salah satu topik PBM, yaitu pemahaman bacaan dengan subtopik pola kalimat. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh Ibu Tresna Bianti. Sebelumnya perkenalkan, aku Anissa Lina Ihsani atau biasa dipanggil Nisa yang akan menjadi tutor pada topik kita kali ini. Saat ini aku sedang berkuliah strata 1 di jurusan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia setelah sebelumnya menamatkan studi di Maninsun Cendekia Serpong pada 2023 lalu. Beberapa achievement atau prestasi yang pernah aku dapatkan adalah sebagai berikut, yaitu meraih medali perunggu di kompetisi matematika nalaria realistik pada tahun 2019, meraih medali perak di Southeast Asian Mathematical Olympiad pada tahun 2017, meraih juara 3 cerdas cermat umum Sonic Linguistic 2019, meraih medali perunggu di International Mathematics Contest Singapura pada tahun 2015. Tahun lalu, aku mengikuti ujian tulis berbasis komputer dalam rangka seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT, dan alhamdulillah mendapatkan jurusan impianku dengan tes ini dan meraih skor rata-rata 783,7. Dengan pengalaman aku mengikuti SNBT di tahun sebelumnya, aku ingin membantu teman-teman study mates, para pejuang SNBT tahun ini dan tahun-tahun berikutnya untuk mendapatkan bahan pembelajaran yang baik dan terpercaya. Baik, kita masuk ke materi. Seperti biasa, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Di materi ini pun sama. Kita belajar dulu dari definisi pola kalimat. Pola kalimat itu apa sih? Pola kalimat adalah susunan atau struktur dari unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat, seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Di dalam diagram yang di bawah ini ya. Jadi, kalimat itu tersusun dari 5 unsur, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Kita bahas pertama dari subjek. Subjek itu sendiri biasanya menjawab pertanyaan siapa atau apa sih yang hendak dibicarakan oleh penulis ataupun yang pengen dibicarakan oleh pembicara. Nah, ciri kedua yaitu biasanya kalau dalam sebuah kalimat diawali dengan bahwa, setelah dari kata bahwa ini adalah subjek. Ciri ketiga yaitu subjek tidak bisa diawali dengan preposisi, konjungsi, maupun adverbia. Preposisi itu sendiri adalah kata depan. Nah, si preposisi bisa berbentuk dari, untuk, bagi, di, ke, dan sebagainya. Sedangkan konjungsi, dia merupakan kata hubung. Contoh dari konjungsi adalah dan, karena, meskipun, tetapi, dan sebagainya. Adverbia sendiri, dia merupakan kata keterangan yang bisa berupa tidak, akan, sangat, dan sebagainya. Subjek bisa berbentuk kata nomina, frasa nomina, ataupun kata ganti atau pronomina. Contohnya kalau kata nomina, buku itu sudah habis terjual. Di sini subjeknya adalah buku itu. Buku itu merupakan kata nomina. Selanjutnya ada frasa nomina. Contohnya, burung hitam ditembak jatuh oleh pemburu. Subjeknya di sini burung hitam, dan ini merupakan frasa nomina. Contoh ketiga, ayah meminum kopi di teras. Ayah ini merupakan subjeknya, dan dia adalah kata ganti. Struktur selanjutnya adalah predikat. Kalau tadi di subjek dia menjelaskan siapa atau apa, kalau di predikat dia menjelaskan atau menjawab pertanyaan terkait dengan kenapa atau bagaimana dari si subjeknya. Nah, dia bisa didahului keterangan seperti akan, selalu, sedang,
hampir, seharusnya, sebaiknya, selayaknya, dan sebagainya. Berbeda ya tadi dengan subjek yang dia gak bisa didahului oleh kata keterangan. Tapi predikat sama dengan subjek, dia nggak bisa didahului oleh konjungsi. Nah, ada nih predikat khusus atau yang biasa disebut predikat kopula, yaitu adalah, ialah, merupakan. Nah, ini maksudnya predikat yang em, biasanya digunakan untuk definisi. Predikat sendiri bisa berbentuk nomina, adjektiva, verbal, ataupun numeralia. Nomina itu adalah kata benda, adjektiva adalah kata sifat, verbal adalah kata kerja, dan numeralia adalah em, kata yang berhubungan dengan angka, dengan jumlah. Nah, yang pertama contoh yang berbentuk nomina. Ibuku adalah guru di sekolahku. Guru ini merupakan kata benda ya, nomina. Lalu ada adjektiva, bunga itu cantik, kata sifat. Lalu untuk verbal, Salman berlari dengan sangat kencang. Ini merupakan kata kerja, si berlarinya. Untuk numeralia, contohnya ada belalang yang ada di botol itu banyak sekali. Nah, si banyak sekalinya ini merupakan kata jenis kata numeralia. Lanjut ke objek dan pelengkap. Objek dan pelengkap sama-sama melengkapi makna predikat. Itu fungsi dari keduanya. Tapi bedanya, kalau objek, dia melengkapi makna predikat transitif, sedangkan kalau pelengkap, dia melengkapi makna predikat intransitif. Objek, dia hanya bisa berupa kata nomina ataupun frasa nomina, dan dia tidak didahului atau tidak bisa didahului oleh preposisi. Nah, preposisi ini kata depan ya, sedikit reminder. Sedangkan pelengkap dia bisa berupa nomina, verba, adjektiva, dan dia juga bisa berupa frasa preposisional. Sama dengan objek, dia juga tidak bisa didahului oleh preposisi. Nah, tapi apa sih beda yang jelas antara objek dan pelengkap? Kita lihat di tabel ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, kalau objek dia itu setelah predikat verba transitif. Sedangkan pelengkap dia bisa setelah predikat verba intransitif ataupun dia juga bisa setelah objek. Nah, ini ciri kedua adalah, nah perbedaan kedua adalah perbedaan yang paling menonjol antara objek dan pelengkap. Objek dia dapat dipasifkan, sedangkan pelengkap dia tidak bisa dipasifkan. Maksudnya gimana? Contoh, ada kalimat, aku makan rendang. Akunya adalah subjek, makannya predikat, sedangkan rendangnya adalah objek. Ini kalau kita mau ngubah ini menjadi kalimat pasif, bisa jadi rendang itu dimakan oleh aku. Bisa ya dipasifkan. Nah, oleh karena itu si rendang ini pastilah dia objek. Nah, perbedaan ketiga yaitu kalau objek dia bisa dapat atau dapat diganti dengan nya, sedangkan kalau pelengkap dia nggak bisa. Itu terakhir adalah keterangan. Nah, struktur ini dia menerangkan bagian lain, tapi struktur ini nggak wajib ada dalam sebuah kalimat. Letaknya bisa di awal, tengah, ataupun akhir kalimat. Karena kan dia menerangkan bagian lain ya. Jadi dia bisa aja ditaruhnya
sebelum subjek, bisa ditaruh setelah subjek, setelah predikat, setelah objek, ataupun setelah pelengkap. Nah, keterangan ini umumnya diawali oleh preposisi atau konjungsi. Beberapa jenis keterangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu keterangan waktu. Contohnya kemarin, minggu lalu, besok, setelah, sebelum, dan lain sebagainya. Lalu ada keterangan tempat, misalkan di ruangan, pada tembok, di dalam rumah, di halaman luar, dan lain lagi. Lalu ada keterangan alasan. Contohnya, karena sakit, aku tidak masuk sekolah. Keterangannya itu yang karena sakit ini. Jadi aku tidak masuk sekolah. Kenapa? Karena aku sakit. Tuh. Lalu ada keterangan tujuan. Biasanya diawali dengan agar bla 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 atau supaya bla 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 untuk menjadi. Nah, itu. Yang terakhir ada keterangan syarat. Jika bla bla bla, seandainya begini atau apabila. Nah, itu. Itu dia adalah contoh-contoh dari atau jenis dari keterangan. Quick tips untuk membedakan mana bagian yang keterangan selain dari yang di atas ini ya. Biasanya misalkan dalam sebuah paragraf nih, aduh pusing banget bacanya banyak. Cari yang ada yangnya. Setelah dari kata yang, itu pasti adalah struktur keterangan. Jadi nggak terlalu makan waktu ya kalau misalkan di SNBT nanti. Oke, kita lanjut ngebahas ke jenis kalimat. Kalimat itu tadi seperti di pembahasan perbedaan objek dan pelengkap, kalimat bisa dibagi menjadi kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Kalau kalimat aktif, subjeknya melakukan tindakan. Tapi kalau di kalimat pasif, dia subjeknya mendapatkan tindakan atau pemberian atau perlakuan kata kerja tertentu dalam kegiatannya. Itu beda yang paling utama dari keduanya. Nah, kata kuncinya. Kalau kalimat aktif, biasanya dia imbuhannya me atau ber, dan subjeknya di depan. Sedangkan kalau kalimat pasif, biasanya imbuhannya ter, di, ter, an, atau ter ke an, dan objeknya berada di depan. Contohnya, misalnya kalimat aktif, ayah memasak makan malam. Ini subjek di depan ya, dan imbuhannya me. Kalau dibikin jadi kalimat pasif, jadinya makan malam hari ini dimasak oleh ayah. Makan malam hari ini, objek, dimasak, imbuhannya di. Contoh kedua, air membanjiri halaman rumahku. Airnya merupakan subjek, membanjiri predikatnya memiliki imbuhan me. Lalu kalimat pasifnya, kemarin, ini keterangan ya, halaman rumahku, objek, kebanjiran. Kebanjiran ini ke an, ya kalimat pasif. Lalu contoh ketiga dari kalimat aktif dan pasif yang yaitu adalah Adi dan Lala ini subjek sedang bermain ber. Ber berarti kalimat aktif. Kalau dipasifkan jadi Yoyo itu ini objek dimainkan di. Jadi maksudnya di sini objek bukan berarti dalam suatu kalimat ini dia objek ya, tapi dia tetap subjek. Tapi yang sebelumnya yang sebelumnya merupakan objek di sini di kalimat pasif dia akan jadi subjek atau yang di depan ini. Jadi kalau misalkan
ditanya di struktur ini, misalkan makan malam hari ini dimasak oleh ayah, makan malam hari ininya dia itu subjek. Cuma kenapa aku bilang di sini dia objek? Karena em, ini perpindahan dari objek yang ada di kalimat aktif tadi. Tapi kalau dalam kalimat dalam sebuah paragraf gitu ya, dia bentuknya atau posisinya adalah sebagai subjek tetap. Oke, baik, kita masuk ke latihan soal. Contoh soal pertama yaitu berbagai tuntutan itulah nantinya akan memaksa dunia pendidikan untuk berbenah diri. Pola kalimat yang terdapat pada kalimat tersebut adalah, ini kita breakdown ya satu-satu. Berbagai tuntutan itulah. Nah, yang diomongin di sini kan si tuntutan itulah ini kan. Jadi ini merupakan subjek. Nantinya akan memaksa. Ini merupakan predikat atau istilahnya si tuntutan itu tuh kenapa gitu. Si tuntutan itu nantinya akan memaksa gitu. Objeknya di sini dunia pendidikan. Ini merupakan objek. Nah, untuk berbenah dirinya itu apa? Untuk berbenah dirinya dia adalah keterangan. Oleh karena itu, polanya sama dengan SPOK atau yang A. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Nah, berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Kalimat tersebut menggunakan pola berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan. Nah, ini merupakan kalimat kata-kata keterangan ya. Jadi ini masuknya keterangan. Dapat diketahui, dapat diketahui. Bentuknya pemberian perlakuan, berarti dia predikat. Bahwa tadi kita ingat di subjek setelah bahwa dia pasti subjek. Berarti ini sebenarnya setelahnya sisanya merupakan subjek. Tapi nggak ada nih di pilihan yang cuma KPS. Si subjeknya itu di breakdown lagi. Nah, subjeknya tadi itu dalam menjalankan promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Nah, dalam menjalankan promosi, aku ganti dulu, biar gampang lihat. Dalam menjalankan promosinya, ini keterangan ya, memiliki pengaruh. Nah, memiliki pengaruh ini berian predikat terhadap penjualan. Penjualan ini objek. Berarti pola lengkapnya dari ada K, P, S, S-nya di breakdown jadi K, P, O. Yang A berarti ya. Oke, lanjut ke soal terakhir. Nah, soal terakhir ada satu paragraf yang bunyinya kalimat pertama, berbeda dengan perkiraan sebelumnya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa ikan ternyata lebih toleran terhadap periode kadar oksigen rendah di hutan. Kalimat kedua, penemuan mengejutkan dari para peneliti University of Exeter diketahui ketika mereka menyelidiki pentingnya karbon dioksida selama peristiwa hipoksia. Kalimat ketiga, studi ini menunjukkan bahwa peningkatan alami karbon dioksida selama peristiwa rendah oksigen membuat ikan kakap putih 20% lebih toleran terhadap hipoksia. Kalimat keempat, para peneliti percaya gejala ini terjadi karena sifat kimia darah kakap putih berubah sebagai respons terhadap kadar CO2 yang lebih tinggi.
Kalimat kelima, hal ini memudahkan hemoglobin dalam sel darah merah mengangkut oksigen saat terjadi hipoksia. Nah, pertanyaannya, kalimat manakah pada bacaan yang memiliki pola dasar sama dengan kalimat para ilmuwan mengamati ikan betina di perairan dangkal mencari tempat umum ketika mereka akan bertelur? Pertama kita cari tahu dulu nih dari kalimat di soal polanya apa. Para ilmuwan. Para ilmuwan berarti siapa ya menjawab pertanyaan siapa? Objeknya dia. Mengamati. Apa yang dia lakukan nih? Berarti predikat. Ikan betina. Ikan betina di perairan dangkal. Ini objek. Apa yang diamati oleh si ilmuwan tadi. Nah, mencari tempat umum. Ini keterangan dari si ikan ya kan. Ikan betina di perairan dangkal itu. Dia mencari tempat umum. Berarti ini keterangan ketika mereka akan bertelur. Ini juga keterangan. Berarti polanya S, P, O, serangan, serangan. Nah, kita lihat satu-satu dari kalimat di atas. Berbeda dengan perkiraan sebelumnya. Ini udah pasti keterangan ya, karena habis itu ada koma. Belum ada subjek, tapi udah ada koma. Jadi dia keterangan. Udah beda nih sama yang pola di pertanyaan. Berarti udah, bukan dia jawabannya. Lanjut ke kalimat kedua. Penemuan mengejutkan dari para peneliti University of Exeter ini merupakan subjeknya apa yang dibicarakan diketahui predikat ketika mereka menyelidiki. Ini udah keterangan. Berarti bukan yang dua juga. Lanjut ke kalimat yang ketiga. Pakai warna hijau kali ya. Kalimat ketiga. Studi ini subjek menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa peningkatan benar menunjukkan bahwa ini predikatnya peningkatan alami karbon dioksida ini objek selama peristiwa rendah oksigen keterangan membuat ikan kakap putih dulu lebih toleran terhadap hipoksia. Ini juga keterangan. Oke, berarti jawabannya adalah yang kalimat tiga. Baik, soal tadi merupakan soal penutup dari video materi pembahasan pola kalimat kita kali ini. Sekian video pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Tresna Bianti selaku donatur yang telah membiayai produksi bahan pembelajaran materi ini. StudyMates bisa mempelajari kembali materi pembelajaran yang berupa e-book, PPT, dan juga latihan soal yang dapat diakses pada tautan yang ada di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat dalam playlist yang ada di YouTube Let's Study. StudyMates juga bisa loh mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang nantinya akan digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda. Serta jangan lupa ya untuk memfollow akun sosial media Let's Study. Semangat StudyMates!